Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indrawati, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SD Plus Al Irsyad 02 Cilacap. Pada tayangan video kali ini, saya menyelesaikan tugas modul 2.3 tentang koneksi antar materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Mari kita simak. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya di materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Coaching merupakan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Coaching dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menuntun tumbuhnya kekuatan atau kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai kesepakatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching merupakan pembelajaran guru dengan murid di mana murid diberi kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan pemberdayaan yang ada agar murid tidak kehilangan arah. Peran saya sebagai coach di sekolah yang pertama, fokus pada coaching, rekan yang akan dikembangkan yang diawali dengan paradigma berpikir, bertumbuh, dan berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun segala kekuatan kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai seorang guru, sistem Among, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunitas guru dan murid dengan mendengarkan pendekatan coaching Tuturi Handayani dapat menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan pemberdayaan Handayani atau Handayani semua kekuatan yang ada pada murid. Tujuan dari pembelajaran modul 2 adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi, dalam pelaksanaan, dan pasca observasi, yaitu tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar di modul 2 ini, saya merasa khawatir dan takut karena saya tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Tetapi saya juga merasa senang dan bahagia setelah saya dapat melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan saya menjadi semangat karena saya dapat mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, sebagai coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Kemudian yang harus saya perbaiki adalah
Yang perlu diperbaiki pada diri saya adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alutsista dengan baik sebagai coach, coachee maupun observer. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi bukan hanya penilaian terhadap guru, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam pra-observasi, kepala sekolah harus memiliki perencanaan dan saat pasca memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka bagi seorang guru harus mampu memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus dapat memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Selama ini, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin baik kepada sekolah maupun kepada guru. Tetapi kita tidak memahami bahwa supervisi akademik adalah dasar untuk meningkatkan kompetensi guru. Bagaimana cara memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasikan? Yang pertama, dengan cara melakukan sosialisasi kepada guru-guru saat rapat untuk menyamakan persepsi tentang supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media sosial yang dapat diakses oleh seluruh guru di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman saya di masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, pengawas, direktorat yayasan, namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saya tanpa memahami makna dari supervisi yang sesungguhnya. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya pra-observasi dan pasca observasi, hanya sebatas pemberian nilai terhadap guru saja. Penerapan di masa mendatang yang ingin saya terapkan, kegiatan supervisi akademik ini saya jadikan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah pada modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching sehingga dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coach. Berikut adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Demikian video koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.